Kendaraan listrik itu satu keniscayaan ya, bahwa Mhm. tren ke depan industri otomotif kita akan masuk ke elektrifikasi. Tinggal bagaimana kita me-translate ya. Saya lihat juga komitmen pemerintah juga sudah luar biasa, bahkan sudah sampai level presiden juga, dan kita mempunyai keunggulan, komparatif ya, kemudian juga competitive advantage, kita punya nikel dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana ini ditranslate ya menjadi action Mhm. ya. Jadi, komitmen sudah baik ya, sudah sangat baik, baik pemerintah kemudian sektor swasta. Nah, bagaimana ini dikonversi menjadi, action ya. Jadi saya rasa roadmap itu sudah harus mulai kita detailkan ya. Kita nggak bisa ngomong soal mobil listrik hanya setahun 2 tahun, ini program jangka panjang ya. Iya. Jadi seperti apa sih, kondisi elektrifikasi di kita di tahun 2030 ya, eee, mana yang kita mau capai ya, katakanlah 30% atau berapa persen dari total, domestic market itu sudah harus elektrifikasi. Kemudian kita lakukan backcasting ya, apa yang harus kita lakukan dari tahun ke tahun ya. Kemudian, bagaimana kita juga mulai mendorong adanya investasi di sektor komponen, untuk di mobil listrik ya. Mhm. Jadi transisi ini juga nanti kita bisa lihat ya, ada beberapa komponen yang memang, tidak digunakan lagi di mobil listrik, ada beberapa komponen yang harus dimodifikasi, tapi ada juga komponen baru ya. Jadi menurut saya sih, kita menghadapi tantangan, sekaligus peluang bagi kita. Nah, Iya. tinggal bagaimana, peluang ini bisa kita optimalkan, tidak hanya untuk membangun industri otomotif, tapi juga untuk membangun employment. Ya, Mhm. jadi lebih banyak lagi karyawan yang bisa, bekerja. Tantangannya bagaimana komitmen menjadi, detail, Iya. action plan, tahun by tahun gitu. Mhm. Dari Toyota sendiri, sudah ada rencana belum ingin membawa mobil listrik ke tanah air? Kita sudah punya master plan ya, mulai Mhm. tahun depan kita sudah mulai memproduksi model-model yang elektrifikasi. Elektrifikasi itu kan ada yang memang full baterai, kemudian ada, plug-in hybrid hybrid ya, kemudian juga, hidrogen ya. Ini semua menggunakan, baterai ya dan komponen-komponen yang lain seperti motor, kemudian juga PCU ya. Dari kita sendiri sudah punya rencana untuk mulai masuk elektrifikasi tahun depan, Mbak, ya. Jadi tahun depan kita Mhm. sudah mulai memproduksi model-model yang elektrifikasi dan kita juga berharap bahwa kita tidak hanya memproduksi untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga untuk ekspor, ya. Good point. Iya. Mudah-mudahan, Oke. kita tetap bisa mempertahankan posisi kita Mhm. sebagai main player ya di, Iya. Asia Tenggara Jadi untuk memang sudah pengembangan industri menyiapkannya untuk listrik. tahun depan ya, elektrifikasi. Nah, Pak Kuku, di Ya. asosiasi sendiri, pemain yang lainnya seberapa siap nih untuk bisa menyongsong mobil listrik ini dan demand-nya apakah akan bisa menyerapnya kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Gini, jadi transisi teknologi itu tidak bisa sekonyong-konyong mendadak langsung Mhm. kita kembangkan banyak ya. Electric vehicle ini saya katakan tadi, ini adalah salah satu alternatif untuk menuju net zero emission atau menuju green mobility ya. Mhm. Hal-hal yang lain yang sudah kita miliki juga bisa dikembangkan. Pemerintah sendiri mengakomodir seluruh teknologi yang ada, menjaganya, selama itu juga bisa menurunkan emisi gas buang. Kalau kita belajar dari situ, tadi saya singgung mengenai perjalanan dari Euro 2 sampai Euro 4 dan mungkin bisa sampai Euro 6. Dulu kita punya internal combustion engine dengan two stroke engine ya. Cuman karena emisinya itu tidak bagus, akhirnya teknologi juga hilang, berkembang. Kemudian carburetors juga sudah nggak ada lagi karena tuntutan penurunan emisi gas buang, sehingga kemudian pakai injeksi, kemudian pakai IC dan sekarang sudah pakai engine control module ya atau ECM dan sebagainya. Itu banyak menggunakan semikonduktor, dan semikonduktor ini sekarang menjadi tantangan secara global karena kelangkaannya. Ini juga tantangan bagi teman-teman kita di produsen komponen kendaraan bermotor untuk memproduksi komponen-komponen itu di Indonesia, karena tidak ada satupun sekarang mobil yang terbebas dari kontrol modul atau semikonduktor. Nah, kembali lagi masalah seberapa siap, bertahap. Tadi Pak Bob sudah menyinggung kan, ada electric vehicles, ada yang baterai electric vehicles, ada
plug-in hybrid, ada hybrid, dan sebagainya. Di belakang itu, yang existing ini juga kita punya internal combustion engine yang bisa menurunkan emisi gas buang. Teknologinya terus berkembang. Misalnya saja dengan menggunakan etanol atau sustainable fuel ya. Jadi etanol itu menggunakan tebu dan sebagainya yang kita mampu memproduksi di sini. Kita punya sumber daya alamnya. Kemudian juga biodiesel yang sudah sampai B30 dan bisa ditingkatkan menjadi B40. Alternatif ini juga harus terus kita kembangkan. Kalau kita ingin menuju tadi net zero emission ya, bukan zero emission tapi net zero emission, karena pasti kalau zero emission ya kita nggak ada kegiatan gitu. Iya. Nah inilah yang perlu dijaga keseimbangannya dan akan beralih secara alamiah.